maka mereka pun menjadi orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang yang kafir, kata Allah, mereka menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka sangka hidup itu hanya di dunia. Mereka sangka bahwasanya kebahagiaan itu di dunia. Maka mereka berlomba-lomba mendapatkan dunia. Mereka berusaha untuk mendapatkan apa saja dalam hidup ini. Mereka sengsara, tidak mengerti tujuan hidup. Mereka menyangka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakanlah wahai Nabi, bala wa rabbi, sungguh demi Rabbku, latub'atsunna, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian akan dikabarkan kepada kalian apa yang dulu kalian lakukan. Kemudian Allah beri pahala. Al-jannah bagi ahlul jannah, al-mu'minun, an-nar bagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Allah akan beri balasan. Allah kabarkan apa yang dulu mereka lakukan. Dan itu mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan itu bagi Allah mudah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita bersyukur Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. Beriman dengan adanya jannah dan dengan adanya neraka. Itu nikmat yang sangat besar, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, yang ini menjadi keyakinan yang betul-betul diyakini, bahwasanya al jannatu wan nar, surga dan neraka itu makhluqatan mawjudatanil an. Keduanya adalah makhluk Allah yang sudah Allah ciptakan dan sudah ada pada saat ini. Naam. Banyak dalil baik dari Al-Qur'anul Karim atau sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwasanya al-jannah wan nar, surga dan neraka, keduanya sudah ada saat ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang surga, uiddat lil muttaqin. Allah berfirman tentang jannah, uiddat lil muttaqin. Jannah telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu telah disediakan, bukan akan disediakan. Telah disediakan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Tentang neraka Allah Subhanahu wa taala berfirman, uiddat lil kafirin. Neraka itu telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Oleh karena itu ahlus sunnati wal jamaah, para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, a'immatu ahli sunnah, para ulama ahlu sunnah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, wa Abu Hanifah, wal Bukhari wa Muslim, a'immatu ahli sunnah, imam-imam ahlu sunnah, mereka mengatakan dan meyakini bahwasanya al-jannatu wan nar, surga dan neraka itu sudah ada dan telah Allah ciptakan. Allah sediakan jannah bagi orang-orang yang bertakwa, telah disediakan, dan neraka telah disediakan untuk orang-orang yang kafir kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda tentang bulan Ramadan, idza jaa Ramadan
Futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu sorga. Berarti sorga sudah ada. Demikian Nabi SAW bersabda, ma'asyiral muslimin, jika datang bulan Ramadan, pintu-pintu jannah yang jumlahnya 8 futtihat, dibuka. Wa ghulliqat abwabun niran, adapun pintu-pintu neraka ditutup, dikunci, dan jumlahnya ada 7. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya jannah, sorga, wanar, dan neraka sudah ada. Juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang panjang, hadis Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhuma, tentang perjalanan ruh. Rasul alaihi salatu wassalam menceritakan tentang perjalanan roh orang-orang yang beriman dan roh orang-orang yang kafir atau munafik. Adapun roh orang-orang yang beriman, dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ketika datang saat kematian, maka roh itu akan dicabut oleh malaikat pencabut nyawa dengan mudah. Naam, ada rasa sakit, ada sakarat. Hadis yang panjang ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Namun syahid, ketika roh orang yang beriman diterima oleh Allah, dibuka langit yang pertama sampai langit yang ke-7, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar roh dikembalikan kepada jasad yang sudah dimasukkan ke dalam kubur. Maka kembalilah roh ke dalam jasad, didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, orang yang beriman ini, roh orang yang beriman yang telah dikembalikan kepada jasadnya, ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, waman nabiyuk, wamadinuk, siapa nabimu, apa agamamu. Orang yang beriman menjawab, Rabbi Allah, Rabb saya Allah, wa dinil Islam, agama saya Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi, benar jawaban hambaku. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kuburan itu diluaskan seluas-luasnya, diterangi sehingga terang, dan Allah memerintahkan agar dibukakan baban ilal jannah, pintu menuju jannah. Maka orang yang masuk alam barzakh ini merasakan nikmat jannah. Mendapatkan nikmat kubur. Di dalam kesendiriannya, di tengah kesendiriannya, tiba-tiba datang seorang yang rupawan. Ditanya oleh orang yang beriman ini, man anta, siapa kamu? Wajahmu wajah yang menyenangkan, menenteramkan. Maka dia mengatakan, ana amaluka sholih, saya adalah amalan solehmu. Jadi orang yang beriman mendapatkan nikmat kubur, nikmat barzakh. Allah bukakan pintu menuju jannah, dia merasakan kenikmatan dan ditemani oleh amalan solehnya, solatnya, puasanya, sodakohnya. Allah rubah bentuknya dalam bentuk manusia, menemani dia di alam barzakh. Betapa bahagianya orang-orang yang beriman, karena betul-betul masa kematiannya itu adalah saat dia beristirahat dari kesulitan, saat beristirahat dari penatnya kehidupan dunia ini. Dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Maka bersabarlah ma'asyiral muslimin. Marilah kita berusaha mohon kepada Allah diberi kesabaran
untuk memanfaatkan sisa-sisa umur kita ma'asyiral muslimin, sehingga kita mendapatkan karamah, kemuliaan dengan mendapatkan nikmat barzakh, dibukakan pintu jannah. Jannah sudah ada. Dalam hadis Tirmidzi rahimahullah, Rasul mengatakan, inna nasamatal mu'min ta'irun ya'luku fi syajaril jannah. Sesungguhnya roh-roh orang yang beriman, mereka berterbangan masuk ke dalam jannah, fi syajaril jannah, di pohon-pohon surga. Adapun orang-orang yang kafir ma'asyiral muslimin atau munafik, ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuk, maka dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu, dulu saya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, saya pun ikut mengucapkan sesuatu itu. Tidak mampu mengingat, tidak mampu menjawab. Maka dipukullah orang yang kafir, yang munafik ini dengan mitraqah min hadid, dengan pemukul dari besi. Dia pun berteriak, menjerit sekeras-kerasnya, semua makhluk mendengar, illa saqalain, kecuali al-jin wal ins. Kemudian Allah perintahkan agar kubur disempitkan sehingga remuk tulang-tulangnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar dibukakan baban ilan nar, pintu menuju neraka. Maka dia pun merasakan panasnya, dia pun merasakan pedihnya. Neraka sudah ada. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sungguh berbahagia orang yang Allah beri nikmat iman, karena dengan iman itu dia termotivasi untuk beramal soleh. Ini diantara faedah kita iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada jannah wan nar. Termotivasi untuk beramal soleh. Naam. Termotivasi untuk duduk di majelis ilmu, karena duduknya seorang ke majelis ilmu menjadi sebab dimudahkan jalan menuju jannah. Dia beriman itu, dia beriman adanya jannah, dan dia harus beramal soleh agar mendapatkan rahmat Allah. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, melangkah, menempuh sebab untuk mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka sungguh Allah akan mudahkan dia jalan menuju jannah. Bersemangat untuk beramal, bersemangat untuk membawa bekal dan amalan-amalan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana juga ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, dengan iman kepada jannah wan nar, dia merasa betapa besarnya rahmat Allah dan kasih sayangnya. Setiap kali dia membaca ayat tentang jannah, maka dia bersyukur atas rahmat Allah, kasih sayangnya. Ketika dia membaca ayat tentang neraka, dia meyakini keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia pun takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus berusaha untuk memuliakan Allah, mengagungkan Allah, karena dia ada iman kepada jannah wan nar. Ma'asyiral muslimin, dengan iman kepada jannah wan nar, membantu seorang untuk menahan dirinya dari kemaksiatan,
menahan dirinya dari perkara yang Allah murkai. Sebagaimana iman kepada jannah wan nar memberikan faedah yang lain, menjadikan seorang sabar dalam menghadapi ujian hidup ini. Sabar menghadapi apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan berupa ibtila. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam melewati sahabat Ammar bin Yasir dan keluarganya yang sedang disiksa di kota Mekah ketika itu. Sampai terbunuh Yasir. Sampai terbunuh pula istrinya Sumayyah, ditusuk dengan tombak bagian bawah perutnya sampai terburai isi perutnya. Nabi alaihi salatu wasallam melewati keluarga Yasir yang sedang disiksa. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Apa sabda Nabi alaihi salatu wasallam? Nabi berkata kepada mereka ini keluarga yang mulia, al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Kata Nabi, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, karena sungguh tempat tinggal yang Allah janjikan untuk kalian adalah jannah. Itulah yang menjadikan para sahabat bersabar, ma'asyiral muslimin. Dan itulah yang menjadikan orang-orang yang beriman sabar menghadapi ujian hidup ini. Karena dia yakin bahwasanya apa yang menimpa hanya sebentar. Demikianlah orang-orang yang beriman, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Apapun keadaan orang yang beriman, dia akan mendapatkan kebaikan. Karena Allah anugerahkan dia iman kepada jannah, iman kepada an-nar. Apapun situasinya, apapun kondisinya. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu, wa laisa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Karena semua situasi dan kondisi baginya adalah kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia kelapangan, syakar, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, ketika menimpa dia kesempitan, sabar, dia sabar. Fakana khairan lahu, maka itu menjadi kebaikan baginya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Maka bersyukurlah kepada Allah sekali lagi, ma'asyiral muslimin, atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, termasuk keimanan seorang hamba kepada al-jannah wan nar. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat barakallahu fikum, iman kepada jannah wan nar termasuk perkara-perkara gaib. Kita tidak bisa berbicara tentang jannah, nikmat-nikmat yang ada di dalamnya. Tidak bisa pula kita berbicara tentang an-nar, azab dan kepedihan yang ada di dalamnya. Tidak bisa kita berbicara kecuali dengan nusus. Dengan kita membaca nusus Alkitab was sunnah, Al-Quran dan sunnah. Marilah kita manfaatkan waktu kita ini untuk membaca beberapa nusus
baik Al-Quranul Karim atau sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tentang sorga dan neraka. Betapa nikmatnya sorga itu, sehingga sudah sepantasnya kita berjuang untuk meraihnya. Dan betapa dahsyatnya neraka, sehingga sudah sepantasnya kita berusaha untuk lari dan menjauhkan diri darinya. Seperti Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, untuk kita menjaga diri kita dari api neraka yang demikian pedih. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istri-istri kalian, anak-anak kalian dari api neraka yang sangat pedih. Yang diantara kepedihannya disebutkan dalam ayat ini, waquduhan nas wal hijarah, yang menjadi bahan bakarnya adalah manusia itu sendiri dan hijarah, dan batu-batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, ada di dalamnya malaikat-malaikat yang demikian menakutkan, keras, bengis kepada ahlun nar, syidad, yang Allah ciptakan mereka untuk menyiksa ahlun nar, dan mereka tidak memaksiati apa yang Allah perintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka malaikat-malaikat Allah tidak pernah memaksiati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tidak memaksiati Allah dan tidak pernah meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di antara hadis nusus yang menunjukkan betapa dahsyatnya neraka Allah Subhanahu dan betapa nikmatnya surga Allah Subhanahu, sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, disebutkan oleh Ibnu Majah wa Ibnul Mubarak fi Zuhdi, wa huwa hadisun sahih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya minal kuffar. Nanti pada hari kiamat akan dipanggil orang yang paling mendapatkan kenikmatan di dunia, tetapi dia dari kalangan kufar. Naam, ada orang-orang di dunia ini yang Allah beri nikmat luar biasa, diberi kerajaan, diberi harta, diberi segala sesuatu ada di dunia ini. Akan dipanggil orang yang paling mendapatkan kenikmatan di dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa min ahlin nar, dan dia termasuk ahlun nar minal kufar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, igmisuhu fin nari ghamsatan, masukkanlah orang ini ke dalam neraka satu kali celupan, sebentar saja, tidak lama-lama, dimasukkan langsung dikeluarkan, untuk merasakan kepedihannya. Kemudian ditanya orang ini, hal asobaka na'imun qat, apakah pernah kamu merasakan kenikmatan, yakni di dunia? Suruh dia membandingkan antara apa yang dia rasakan di dunia dengan apa yang dia rasakan di neraka, walaupun satu celupan. Ditanya, apakah kamu merasakan kenikmatan di dunia? Padahal di dunia dia mendapatkan kenikmatan yang ahlu dunia ketika melihatnya mungkin menganggap dia orang yang paling nikmat dalam kehidupan dunia. Namun ternyata ma'asyiral muslimin, ketika dia ditanya seperti itu, dia mengatakan, la ma asabani na'imun qat, tidak pernah kita merasakan sedikit pun dari nikmat. Tidak ada artinya apa yang dia rasakan di dunia itu semuanya.
Namun sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di hari akhir nanti yu'ta bi asyaddil mu'minina dharran, ada seorang mukmin yang paling sengsara dalam kehidupan dunia ini, diuji oleh Allah dengan kesengsaraan, kefakiran, sakit, dan semua kesempitan hidup. Tidak ada yang lebih sengsara dari dia di dunia. Kemudian dikatakan, irmisuhu ghamsatan fil jannah, masukkan dia satu celupan di jannah, sebentar saja. Maka dimasukkanlah orang yang beriman yang paling sengsara di dunia ini ke dalam jannah sebentar, karena memang dia ahlul jannah. Kemudian ditanya, ya fulan, hal asabaka dhurrun qattu, pernahkah engkau merasakan kesulitan dan kesempitan atau bala? Fayaqul, maka dia mengatakan, ma asabani qat wala bala, min dhurrin wala bala, sungguh belum pernah dan saya tidak merasakan sedikit pun bala, kesempitan, kesulitan. Lupa apa yang dia rasakan fid dunya. Dari hadis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, cukup menunjukkan bagi seorang yang beriman bahwasanya dunia ini, ma'asyiral muslimin, sebesar apapun kenikmatan yang dirasakan oleh ahlul dunya minal kufar, tidak sebanding dan tidak ada nilainya. Demikian pula sebaliknya, orang yang beriman, seberat apapun apa yang menimpa dia, maka kenikmatan di jannah betul-betul sesuatu yang demikian indah dan luar biasa. Dia lupa semua kesempitan dan kepedihan yang ada di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hadis, dan Nabi sering bercerita tentang surga dan neraka kepada para sahabat. Di antara hadis, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang menunjukkan nikmatnya jannah adalah kisah yang terjadi pada perang Badar. Ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada para sahabat, qumu ila jannah atau ilal jannah arduha ka ardhis samawati wal ard, bangkitlah kalian wahai para sahabatku untuk meraih jannah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Ini diantara kenikmatan jannah, luas, seluas-luasnya, seluas langit dan bumi. Langit dunia saja, berapa luas langit dunia ini? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Langit yang kedua, berapa luasnya langit yang kedua itu? Hanya Allah saja yang tahu. Langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang ketujuh, berapa luasnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bumi pun 7 lapis. Maka ketika mendengar hadis ini, seorang sahabat mengatakan, bakhin, bakhin, sebuah kalimat yang terungkap dari orang Arab yang menunjukkan takjub dan kagum atas apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, ya fulan, ma hamalaka, apa yang membawa kamu untuk mengucapkan bakhin, bakhin? Ya Rasulullah, surga seluas langit dan bumi. Iya, surga seluas langit dan bumi. Ya Rasulullah, doakan saya termasuk dari ahlul jannah ya Rasulullah. Nabi mengatakan, anta minhum, anta min ahlil jannah, kamu termasuk ahlul jannah. Sahabat ini sedang membawa beberapa butir korma yang sedang dia makan. Kemudian dia letakkan butir-butir korma itu. Kalau saya harus menghabiskan korma ini untuk meraih jannah, innaha lahaya tawilah, ini masih terlalu lama.
Maka dia letakkan korma-korma itu, dia langsung maju ke depan meraih jannah Allah. Faqutila syahidan, dia pun terbunuh syahid. Dari sisi luas saja ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya jannah itu, betapa nikmatnya jannah itu. Sebaliknya neraka Allah ma'asyiral muslimin demikian dahsyat dan mengerikan, karena dia dalam, penuh dengan api, penuh dengan siksa. Saking panasnya, gelap neraka itu. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam sedang duduk bersama dengan para sahabat, dan ini juga diantara dalil yang menunjukkan sorga dan neraka sudah ada. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat kita sedang bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam, idh sami'a wajbatan, tiba-tiba terdengar suara benturan yang keras, ada suara keras. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mendengar. Nabi pun bertanya kepada para sahabat, atadruna ma hadza, tahukah kalian suara apa ini? Qala Abu Hurairah berkata, qulna, kami pun menjawab ketika itu, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi kemudian mengatakan, hadza hajarun rumiya bihi finnari mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi finnari hatta intaha ila qa'rihal an. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ini adalah suara batu, yang batu ini dilemparkan ke dalam neraka 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu, sab'ina kharifan fahuwa yahwi, batu ini terus turun dan tidak sampai ke dasarnya kecuali sekarang. 70 tahun menunjukkan dalamnya neraka itu, ma'asyiral muslimin. Dan Allah mengizinkan para sahabat mendengar suara itu. Para sahabat tidak tahu suara apa itu. Perkara gaib kita tidak tahu kecuali dengan nusus, nas Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan itu adalah batu yang dilemparkan ke neraka 70 kharifan dan tidak sampai ke dasarnya illal an, kecuali sekarang. Naam, ketika kita berada di jurang yang sempit, yang tidak ada orang menemani kita, mungkin tidak ada panas di situ, kita pun takut dan kita pun akan binasa. Lalu apa yang akan terjadi atas orang yang Allah hinakan? Allah masukkan ke dalam neraka yang dia tidak akan keluar selama-lamanya, di tengah panas, siksa. Waliyadzubillah. Ikhwatil kiram, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di antara hadis yang juga menunjukkan betapa mengerikannya, dahsyatnya neraka itu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi pernah bersabda, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Nabi berkata, api kalian di dunia ini, api yang kita lihat ma'asyiral muslimin, itu kata Nabi, juz'un, hanyalah satu bagian, min sab'ina juz'an, dari 70 bagian,
min nari jahannam, dari api jahannam. Qila, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, in kanat lakafiyah, ya Rasulullah, api di dunia saja yang satu bagian itu sudah cukup untuk mengazab, wahai Rasulullah. Kita bisa menyaksikan api di dunia, ma'asyiral muslimin. Betapa panasnya api di dunia itu. Besi pun bisa meleleh. Tembaga pun bisa meleleh. Manusia pun mati tersiksa dengan api di dunia itu. Bangunan yang besar runtuh. Apa yang dimiliki oleh manusia binasa, musnah dengan api di dunia itu. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, juz'un min sab'ina juz'an, satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. 70 kali lipat api neraka jahanam itu. Nabi pun berkata, atau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kalau demikian betapa besarnya, dahsyatnya neraka itu. Api di dunia saja sudah cukup. Naam, inna narad dunya kanat mujzi'atan li ta'dzibil usat. Api di dunia saja sudah cukup untuk mengadab. Lalu bagaimana dengan api yang 70 kali lebih panas daripada api dunia? Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula Rasulnya alaihi salatu wassalam, tidaklah menyebutkan al-jannah wan nar kecuali agar manusia bersemangat untuk meraih rahmat Allah subhanahu, dan agar manusia yang beriman bersabar dan terhibur dengan apa yang dia rasakan di dunia ini. Juga mengingatkan kufar wal usat, ahli maksiat, untuk sadar dan bertobat kepada Allah subhanahu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, di antara ayat yang menyebutkan tentang betapa indahnya jannah, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat di suratul Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannatin, kebun-kebun, wa uyun, dan mata air-mata air. Namanya sama, kebun-kebun dan mata air-mata air. Namun hakikatnya berbeda. Di dunia saja, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, seorang merasa sejuk, seorang merasa terhibur ketika dia berada di kebun-kebun yang demikian indah. Di samping kanan kirinya ada mata air dan sungai yang mengalir di dunia. Bahkan ahlud dunia pun berlomba-lomba untuk memiliki rumah atau villa di tempat-tempat itu. Sejuk, nyaman, tentram, mata melihat yang menyejukkan dan indah itu di dunia. Lalu bagaimana di akhirat, ma'asyiral muslimin? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala berada dalam kenikmatan, yang diantara kenikmatan itu adalah kebun-kebun yang sangat indah, wa uyun, dan mata air-mata air. Mereka masuk ke dalamnya dalam keadaan penuh keselamatan. Allah berfirman, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian semuanya ke dalamnya, ke dalam jannah dengan keselamatan, dengan penuh keamanan. Itu kenikmatan yang lain, ma'asyiral muslimin. Di dunia orang punya harta dan merasa nikmat, namun dia tidak merasa aman. Ada rasa takut kehilangan hartanya, ada rasa khawatir akan musnah apa yang ada di hadapannya.
takut dengan kejahatan orang yang akan merenggut kenikmatan yang sedang dia rasakan. Tetapi ahlul jannah tidak. Mereka masuk ke dalam jannah dalam keadaan penuh keselamatan dan keamanan. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian wahai orang-orang yang bertakwa ke dalam jannah Allah dengan penuh keselamatan dan keamanan. Ada nikmat yang lain yang Allah sebutkan dalam ayat berikutnya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kami Allah Subhanahu wa ta'ala cabut apa yang ada dalam dada-dada mereka berupa rasa hasad. Mereka pun menjadi orang-orang yang bersaudara, saling mencintai. Tidak ada hasad, tidak ada kebencian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang demikian indah, saling berhadap-hadapan. Di antara hal yang menjadikan dunia ini sempit adalah rasa hasad yang ada pada diri kita. Meskipun kita mendapatkan kenikmatan harta misalnya atau apa di dunia ini, namun ada hasad pada diri kita. Terbakar hati kita, sempit hati kita. Melihat orang lain mendapatkan nikmat, sakit hati kita. Tapi di akhirat, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hal yang menjadikan dada sempit, hal yang menjadikan hati sakit dicabut oleh Allah Subhanahu. Dan kami Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut apa yang ada dalam dada-dada mereka berupa rasa hasad, dengki, sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang bersaudara, saling mencintai. Mereka duduk di atas dipan-dipan, saling berhadap-hadapan. Ada kenikmatan yang lain yang Allah sebutkan dalam ayat ini. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak tertimpa sedikit pun rasa lelah, capek, dan mereka tidak dikeluarkan selama-lamanya dari surga. Di dunia kita menikmati sesuatu, iya, di awalnya nikmat, berjalan-jalan memandang pemandangan yang menyejukkan, tapi setelah itu capek, kaki sakit, lapar, harus beristirahat, lelah. Tetapi ahlul jannah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa lelah. Terus mereka menikmati, terus mereka melihat kenikmatan-kenikmatan itu. Ya subhanallah, betapa indahnya jannah itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sisi yang lain mereka kekal selama-lamanya, tidak dikeluarkan dari jannah abadal abad, selama-lamanya. Naam. Beberapa ayat ini saja ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah sungguh menunjukkan betapa indahnya jannah itu, betapa nikmatnya jannah itu. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dattu li'ibadiyas salihina ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dattu, sungguh aku telah menyiapkan li'ibadiyas salihin, untuk hamba-hambaku yang salih, mala ainun ra'at, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbersit dalam hati-hati manusia. Firman Allah dalam hadis qudsi ini menunjukkan bahwasanya nikmat jannah itu betul-betul nikmat yang sangat-sangat indah, nikmat yang sangat-sangat tidak bisa dibayangkan.
yang disebutkan di dalam ayat dan hadis. Namanya sama namun hakikatnya berbeda. Tidak bisa disamakan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga ada nakhlah, ada pohon korma. Di sana ada buah korma. Tetapi pohon korma di sorga tidak sama dengan pohon korma di dunia. Buah korma di jannah tidak sama dengan buah korma di dunia. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, seperti dalam hadis ini. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang belum pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbersit dalam jiwa manusia. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan beberapa hadis. Kita baca beberapa sabda Nabi yang menunjukkan bahwasannya apa yang ada di sorga berbeda dengan apa yang ada di dunia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis muttafaqun alaih, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, qala, beliau bersabda, inna fil jannah, sesungguhnya di sorga itu, kata Nabi, la syajaratan, ada sebuah pohon, kata Nabi. Ada pohon di sorga itu, yasirur raqibul jawada al-mudammara as-sari'a mi'ata sanatin ma yaqta'uha. Ada pohon di sorga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang seorang penunggang kuda dengan kudanya yang telah disiapkan, kuda pacunya yang telah disiapkan, yang memiliki kecepatan yang sangat, mengelilingi pohon itu 100 tahun tidak selesai mengelilinginya. Sangat besar, ma'asyiral muslimin. Tidak ada pohon seperti itu di dunia ini. Dan ini menunjukkan betapa besarnya nikmat jannah. Adakah kita memiliki keinginan untuk melihat jannah itu? Adakah ada keinginan pada diri kita untuk melihat pohon itu? Orang yang beriman tentu akan berdoa kepada Allah agar Allah memasukkan dia ke dalam jannah Allah subhanahu. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Di antara hadis yang juga menunjukkan bahwasanya apa yang ada di sorga tidak sama dengan apa yang ada di jannah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban radhiyallahu ta'ala rahimahullah, wa huwa hadisun hasan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma fil jannati syajaratan atau ma fil jannati syajarah illa saquha min dhahabin. Tidaklah ada pohon di jannah kecuali pohon itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, saquha min dhahabin, dari emas, ma'asyiral muslimin. Ada bagian pohon itu Allah ciptakan dari emas. Di dunia ini emas menjadi sesuatu yang dicari, walaupun sedikit dia jaga, padahal tidak ada nilainya, ma'asyiral muslimin. Wa fil jannah, di jannah Allah, di sorga Allah, pohon-pohon di sorga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma fil jannati syajara illa saquha min dhahabin. Allah ciptakan ada emas pada pohon itu, dari emas. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kita membaca hadis Nabi alaihi salatu wassalam
man qala subhanallahil azim wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanamkan satu pohon korma di sorga. Bukan pohon korma seperti di dunia. Di dunia saja demikian indah. Di dunia saja seorang kagum dengan pohon korma yang subur, yang mengeluarkan buah-buahnya, yang Allah sebutkan pohon korma di dalam Al-Quranul Karim karena keindahannya. Lalu bagaimana dengan pohon korma di sorga? Dan tentu seorang akan bersemangat memperbanyak zikir ini, subhanallahil azim wa bihamdih. Siapa yang mengucapkan sekali kalimat ini, subhanallahil azim wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanamkan satu pohon korma di surga. Dan ini termasuk zikir mutlak ma'asyiral muslimin. Tidak dibatasi dengan jumlah, tidak dibatasi dengan waktu. Barangkali Anda sedang berjalan berzikir mengucapkan kalimat ini, subhanallahil azim wa bihamdih, ditanamkan satu pohon korma di sorga. Mengucapkan 2 kali, ditanamkan pohon yang lain. Sebanyak kita mengucapkan zikir ini akan ditanamkan sebanyak itu pula pohon korma di sorga. Naam, 1000 kali, 2000 kali, 4000 kali, tidak usah dihitung ma'asyiral muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala yang menghitungnya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya sorga itu sangat luas ma'asyiral muslimin, sangat luas. Bahkan ketika ahlul jannah semuanya sudah masuk ke dalam jannah, semuanya sudah masuk, masih luas sorga itu tersisa. Ya subhanallah. Jadi kalau kita membaca kalimat ini, subhanallahil azim wa bihamdih, sekian banyak kalimat itu tidak akan memenuhi sorga itu, saking luasnya ma'asyiral muslimin. Ahlul jannah telah masuk ke dalam jannah semuanya, masih tersisa tempat yang demikian luas di sorga itu. Padahal Allah telah berjanji kepada jannah untuk mengisi jannah itu dengan ahlul jannah. Maka Allah pun menciptakan hamba-hambanya yang belum pernah tinggal di dunia dan dimasukkan ke dalam jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nama sama nakhlah, tetapi hakikatnya berbeda di akhirat kelak. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya jannah itu penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara kenikmatan jannah yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan melalui lisan Rasul alaihi salatu wassalam adalah sabda Nabi tentang akhir ahlul jannah yang masuk ke dalam jannah. Dan semoga kita bukan orang yang terakhir masuk surga, tetapi kita orang yang dimasukkan ke dalam jannah tanpa masuk ke dalam neraka dahulu. Orang yang terakhir masuk ke dalam jannah adalah orang yang terakhir keluar dari neraka, minal mu'minin. Dia disiksa di neraka karena dia berdosa, sahibul kabirah. Mulai dikeluarkan ahlun nar dari kalangan orang yang beriman, keluar sampai yang terakhir orang ini dalam keadaan sudah menjadi arang, disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang terakhir ma'asyiral muslimin, dia pun dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam sungai yang menjadikan tubuh dia kembali lagi, tetapi belum masuk ke dalam surga.
Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan dia menghadap ke neraka, tapi sudah tidak di neraka. Lama dia berdiri menatap neraka yang penuh dengan azab, sampai dia pun akhirnya tidak tahan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, wahai Rabbku, tolong balikkan hadapku atau balikkan badanku, hadapkanlah wajahku ke arah sorga, jangan engkau jadikan wajahku melihat neraka ya Allah. Beri aku ini ya Allah, balikkan badan saya, biarkan saya melihat sorga. Kemudian diminta janji oleh Allah, kamu tidak akan minta lagi selain ini. Demi Allah saya tidak akan minta lagi ya Allah, ini saja ya Allah. Allah pun membalikkan dia menghadap ke arah sorga, tapi masih jauh. Lama dia berdiri menghadap sorga, tapi tidak di dalam sorga. Dia pun tidak tahan. Dia pun minta kepada Allah, ya Allah, tolong aku minta kepadamu ya Allah, dekatkan aku ke dalam sorga. Padahal sudah berjanji tidak minta lagi. Manusia, subhanallah. Dan Allah Maha tahu dia akan minta lagi. Diambil lagi janjinya untuk tidak minta lagi, ma'asyiral muslimin. Dia pun berjanji. Didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, didekatkan, semakin dekat ke dalam surga. Dia semakin dekat surga, semakin melihat jannah, tapi masih di luar jannah. Entah berapa lama dia berdiri, entah berapa masa dia berdiri, sampai akhirnya dia tidak tahan. Karena kenikmatan yang demikian indah di sorga dia saksikan. Dia sudah tidak disiksa, dia sudah tidak berada di neraka. Akhirnya dia pun minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimasukkan ke dalam jannah. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inni la a'lamu akhira ahlin nari khurujan minha. Sungguh aku tahu, kata Nabi, seorang yang paling akhir keluar dari neraka, wa akhiru ahlil jannati duhulan al jannah, dan aku tahu orang itu adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam jannah. Rasul tahu apa yang kita tidak tahu. Rasul melihat apa yang kita tidak melihat. Bahkan wanita yang Allah siksa karena dia mengurung kucingnya sampai mati, Rasul pernah melihat wanita itu disiksa di dalam neraka. Rasul tahu orang ini yang Allah keluarkan terakhir dari neraka, kemudian Allah masukkan terakhir ke dalam jannah. Semoga kita bukan termasuk orang yang terakhir ini, ma'asyiral muslimin. Tetapi Allah masukkan kita ke dalam jannah tanpa masuk ke dalam neraka. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqanal jannah. Ini orang yang terakhir masuk ke dalam jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, rajulun yakhruju minan nari habwa. Orang ini keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Alhamdulillah diselamatkan. Dan sebagian kisahnya tadi telah kita sebutkan. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah berkata kepada orang ini, idhab fadkhulil jannah. Wahai fulan, pergilah, masuklah kamu ke dalam jannah. Fayatiha, maka dia pun datang mendekati jannah. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Namun ketika dia berada di depan jannah, dia melihat seakan-akan sorga itu penuh. Sudah penuh sorga, padahal masih luas. Fayarji'u, maka dia pun kembali kepada Allah subhanahu. Fayaqul, kemudian mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, wajadtuha mal'a, aku dapatkan sorga itu telah penuh ya Allah. Yaqulullahu jalla wa'ala, maka Allah berkata kembali kepada orang ini, idhab, pergilah, fadkhulil jannah, masuk kamu ke dalam jannah. Maka dia pun kembali mendekati sorga, melihatnya. Fayuhayyalu ilaihi annaha mal'a, dibayangi dia, ada dalam bayangannya bahwasanya sorga itu telah penuh.
fayarji'u, maka dia kembali lagi berkata kepada Allah, ya Rabb, wajadtuha mal'a. Coba lihat ma'asyiral muslimin orang ini, betapa inginnya dia masuk ke dalam jannah. Naam, kita di dunia ini ketika mencari sesuatu yang kemudian tidak ketemu, apa perasaan kita? Sangat ingin orang